Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Pagi itu, embun masih bertahan di dedaunan ketika Rania membuka jendela kamarnya. Udara dingin menerpa kulitnya, tapi ia tak bergeming. Matanya menerawang jauh ke kebun kecil di belakang rumah. Tempat itu dulunya dipenuhi tawa dan canda. Sekarang, hanya ada sunyi yang mendesak hatinya setiap kali ia memandang ke sana. Rania adalah seorang perempuan berusia 34 tahun. Wajahnya sederhana, dengan garis-garis lembut yang menonjolkan keteguhan hatinya. Rambutnya hitam panjang, sering ia gulung asal-asalan, karena waktu yang tak pernah cukup untuk dirinya sendiri. Di balik penampilannya yang biasa, ada kehangatan yang sulit dilupakan oleh siapapun yang mengenalnya. Rania tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota kecil bersama kedua anaknya, Fadil dan Naira. Fadil adalah anak pertamanya, berusia 10 tahun, sementara Naira baru saja berusia 6 tahun. Mereka adalah alasan Rania tetap berdiri di tengah badai kehidupannya. Suaminya, Arman, adalah seorang pria yang penuh cinta dan perhatian. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik kecil. Meskipun penghasilannya pas-pasan, Arman selalu memastikan keluarganya hidup nyaman. Arman adalah tipe pria yang selalu punya cara untuk membuat Rania tertawa, bahkan di saat-saat sulit. Tapi kebahagiaan mereka tiba-tiba terenggut oleh sesuatu yang tak pernah Rania bayangkan. Rania mengenang hari itu dengan jelas, seolah semua baru terjadi kemarin. Arman pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. "Aku hanya kelelahan," katanya sambil memaksakan senyum. Namun, beberapa hari kemudian, tubuhnya melemah drastis. Ketika akhirnya Rania membawanya ke rumah sakit, dokter mengatakan Arman terkena infeksi paru-paru yang sudah parah. Semua terjadi begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, Arman pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan Rania dengan 2 anak kecil dan segudang tanggung jawab. Rania ingat betul saat terakhir kali memegang tangan Arman di ranjang rumah sakit. Tangan itu, yang selalu terasa hangat, kini dingin dan lemah. "Kamu kuat, Rania," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kamu bisa menjalani ini semua, demi anak-anak kita." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rania hingga hari ini. Setelah pemakaman, hidupnya berubah drastis. Orang-orang yang dulunya sering tersenyum padanya kini hanya mengangguk singkat ketika berpapasan. Teman-teman yang biasa mengajaknya bercanda kini menjauh perlahan, seolah takut tertular kesedihannya. Bahkan beberapa anggota keluarga mulai menjauh, menganggap Rania sebagai beban. Namun, Rania tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia tahu, jika ia runtuh, maka Fadil dan Naira juga akan ikut runtuh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, mengantar mereka ke sekolah, dan menjalankan pekerjaannya sebagai penjahit rumahan. Rania mencintai pekerjaannya, meskipun penghasilannya kecil. Ia merasa ada kebanggaan tersendiri ketika melihat orang lain mengenakan baju yang ia jahit. Namun, di balik itu semua, tekanan finansial mulai menghimpitnya. Tagihan-tagihan yang dulu dibayar bersama Arman kini harus ia tanggung sendiri. Ia bahkan harus menjual cincin kawinnya demi membayar uang sekolah Fadil. Fadil, meskipun masih kecil, mulai menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ia sering membantu ibunya mencuci piring atau menjaga Naira, sementara Naira, dengan polosnya, sering bertanya, "Kapan ayah pulang, Bu?" Pertanyaan itu selalu menusuk hati Rania. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil berkata, "Ayah sudah di tempat yang jauh, sayang." Tapi dia selalu melihat kita dari sana. Di tengah keterpurukan itu, Rania mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia belajar menjadi tukang servis kecil-kecilan, memperbaiki alat elektronik sederhana seperti blender dan setrika. Ia juga mulai menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga untuk menambah penghasilannya. Namun, perjuangan Rania belum usai. Di balik usahanya untuk tetap tegar, ada banyak hal yang siap menguji ketahanannya dari
masalah ekonomi yang semakin berat, hingga kehadiran orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasinya. Di saat ia mulai merasa semuanya terlalu berat, sebuah rahasia lama yang melibatkan keluarganya muncul ke permukaan, mengancam semua yang selama ini ia pertahankan. Hari-hari terus berjalan, dan Rania semakin terbiasa dengan kesibukan barunya. Namun, rasa lelah mulai terasa menghimpit tubuhnya. Pekerjaan menjahit seringkali harus ia selesaikan hingga larut malam. Sementara pesanan catering membuat pagi harinya dipenuhi hiruk-pikuk dapur. Ia mencoba tersenyum di depan anak-anaknya, meskipun seringkali hatinya terasa sesak. Namun, pada suatu sore, saat ia sedang duduk di teras sambil menjahit baju pesanan tetangga, seorang pria asing mendekat. Pria itu, dengan wajah penuh senyum yang tampak dipaksakan, memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darwis. Ia mengaku sebagai perwakilan dari sebuah koperasi pinjaman kecil di kota itu. Bu Rania, saya dengar ibu sedang berjuang untuk keluarga. Mungkin ibu butuh sedikit bantuan modal, katanya dengan nada yang terdengar ramah, namun menusuk. Rania yang saat itu memang sedang terdesak, mulai tergoda. Ia tahu risikonya, tetapi tagihan listrik yang menumpuk dan biaya sekolah Fadil yang hampir jatuh tempo membuatnya berpikir keras. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Rania akhirnya mengambil pinjaman kecil dengan janji akan melunasinya secepat mungkin. Namun, keputusan itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Bulan demi bulan berlalu, dan Rania semakin kesulitan membayar pinjamannya. Bunga yang awalnya terdengar kecil, ternyata terus menumpuk, membuat jumlah yang harus dibayarnya semakin besar. Pak Darwis, yang awalnya terlihat ramah, kini berubah menjadi seseorang yang penuh tekanan. Ia sering datang ke rumah Rania tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan keras, bahkan di depan anak-anak. Fadil, yang sudah mulai mengerti situasi, selalu berdiri di depan pintu, melindungi ibunya. Ibu sedang sibuk, Pak, datanglah lain kali, katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Namun, Rania tahu, ia tidak bisa terus bergantung pada keberanian Fadil. Ia harus mencari cara untuk keluar dari masalah ini. Di tengah semua tekanan itu, Rania mendapatkan sedikit kelegaan dari sahabat lamanya, Laila, yang dulunya adalah teman sekolahnya. Kini bekerja sebagai pegawai administrasi di kantor pemerintah. Suatu hari, Laila datang berkunjung, membawa sekotak makanan dan pelukan hangat yang terasa seperti obat bagi hati Rania. Kamu harus bicara, Ran, kata Laila sambil menggenggam tangan Rania. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu nggak harus menanggung semua ini sendirian. Biarkan aku bantu. Rania merasa terharu, tetapi ia juga ragu. Selama ini, ia berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Namun, setelah desakan Laila, ia akhirnya menceritakan semuanya, mulai dari kesulitan keuangan, pinjaman yang mencekik, hingga rasa takut yang terus menghantuinya. Laila mendengarkan dengan sabar, lalu menawarkan solusi. Di kantor tempatku bekerja, ada program bantuan usaha kecil. Aku bisa bantu kamu mendaftar, tapi kamu harus berani memulai lagi dari nol. Rania merasa ada secercah harapan. Ia mulai mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar program bantuan itu. Sementara itu, ia juga mulai mencari cara untuk menambah penghasilan. Ia menawarkan kursus menjahit kecil-kecilan untuk ibu-ibu di sekitar rumahnya. Beberapa tetangga mulai ikut, dan dari situ, Rania mendapatkan sedikit tambahan uang. Namun, masalah tak berhenti sampai di situ. Suatu malam, ketika Rania sedang menyelesaikan pesanan catering di dapur, ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Ia bergegas keluar, hanya untuk menemukan Pak Darwis berdiri di halaman dengan nada suara yang mengancam. Kamu pikir bisa lari dari tanggung jawabmu, Rania? Jangan kira aku nggak tahu kalau kamu dapat bantuan dari orang lain, katanya. Rania mencoba tetap tenang, meskipun tubuhnya gemetar. Saya tidak lari, Pak. Saya akan membayar semua utang saya. Beri saya waktu. Pak Darwis tersenyum sinis. Waktu? Kamu sudah terlalu banyak mengulur waktu. Kalau bulan depan kamu belum bisa bayar, kita lihat saja apa yang terjadi. Setelah pria itu pergi, Rania merasa lelah luar biasa. Ia duduk di ruang tamu, menatap tangan-tangannya yang mulai bergetar. Dalam keheningan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak martabatnya lagi. Keesokan harinya, Rania mulai bergerak lebih cepat. Ia mendatangi kantor-kantor
untuk menawarkan jasa cateringnya. Ia juga menjual beberapa barang yang sudah jarang digunakan untuk melunasi sebagian utangnya. Bantuan dari program yang diusulkan Laila akhirnya mulai cair, meskipun jumlahnya tidak besar. Dengan uang itu, Rania membuka usaha kecil di rumah, menjual kue-kue buatan tangannya. Usahanya mulai membuahkan hasil. Pesanan catering semakin banyak, kursus menjahit semakin diminati, dan anak-anaknya mulai melihat senyuman kembali di wajah ibunya. Namun, Rania tahu perjalanannya masih panjang. Di balik kesibukannya, ada sebuah rahasia besar dari masa lalu Arman yang perlahan terkuak, mengancam ketenangan yang baru saja ia bangun. Keesokan harinya, Rania memulai hari dengan tekad yang baru. Matahari baru saja terbit ketika ia sudah duduk di meja kecil di sudut dapur, merencanakan langkah-langkah ke depan. Setiap lembar kertas yang tergeletak di depannya penuh dengan daftar kebutuhan, tagihan, dan rencana untuk melunasi utang. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan. Ia harus bertindak lebih keras, lebih cerdas. Dengan sisa uang bantuan yang diterimanya dari program yang diusulkan Laila, ia memutuskan untuk memperbesar usaha cateringnya. Namun, memulai usaha lebih besar memerlukan keberanian dan strategi yang matang. Rania mulai mengunjungi pasar tradisional setiap pagi untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Ia juga meminta Laila membantu mencarikan pelanggan potensial, terutama dari kalangan pegawai kantoran yang membutuhkan catering harian. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Pesanan catering bertambah, dan ia bahkan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga tetangga untuk membantunya memasak. Suara panci yang berdenting dan aroma masakan yang menggugah selera menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, Rania tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Setiap kali ia melihat Fadil dan Naira, ia merasa bersalah. Waktu yang ia habiskan untuk bekerja membuatnya sering melewatkan momen-momen kecil bersama anak-anaknya. Pada suatu malam, setelah semua pesanan catering selesai dikemas, Rania duduk di samping Fadil yang sedang belajar. Wajah anak itu terlihat lebih dewasa dari usianya. "Fadil, ibu minta maaf ya. Ibu belum bisa sering ada untuk kamu dan Naira," katanya lirih sambil menyentuh bahu anaknya. Fadil menoleh dan tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu, aku ngerti kok. Aku cuma mau ibu tahu kalau aku sayang sama ibu, dan aku akan bantu sebisa aku." Air mata Rania mengalir tanpa bisa ditahan. Anak laki-laki itu, meski masih kecil, sudah menunjukkan keberanian dan kebesaran hati yang luar biasa. Ia memeluk Fadil erat-erat, berjanji dalam hatinya untuk terus berjuang demi masa depan mereka. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat Rania baru saja selesai mengantar pesanan catering ke sebuah kantor, ia menerima telepon dari seorang tetangga. "Rania, kamu harus cepat pulang. Ada orang di rumahmu. Mereka merusak pintu." Suara itu terdengar panik. Rania langsung berlari pulang, hati berdebar kencang. Sesampainya di sana, ia menemukan Pak Darwis dan 2 orang pria lain sedang berdiri di halaman rumahnya. Pintu depan rumahnya sudah setengah terbuka, terlihat seperti dipaksa dibuka. "Apa-apaan ini, Pak Darwis?" Rania berteriak, napasnya tersengal. "Ini peringatan terakhir, Rania," kata Pak Darwis dingin. "Kalau kamu nggak bayar utangmu minggu depan, kami akan mengambil barang-barangmu." Rania menatap pria itu dengan penuh amarah, tapi ia tahu tidak ada gunanya melawan dengan emosi. Ia hanya bisa menggenggam erat tangan Fadil yang berdiri di belakangnya. Saat itu, tetangga-tetangga mulai berdatangan, menonton dari kejauhan. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani mendekat untuk membantu. Rania menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Saya sudah bilang, saya akan bayar utang saya, tapi jangan ganggu rumah saya lagi." Pak Darwis tersenyum sinis sebelum pergi bersama anak buahnya. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Tapi bagi Rania, luka yang ditinggalkan insiden itu tidak akan hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Rania tahu ia harus mencari cara lain untuk menyelesaikan utangnya. Ia tidak bisa lagi membiarkan keluarganya hidup dalam ketakutan. Dengan bantuan Laila, ia mulai mencari pekerjaan tambahan, bahkan jika itu berarti harus bekerja hingga larut malam. Namun, di tengah perjuangan itu, sebuah kejutan tak terduga muncul. Salah satu pelanggan cateringnya, seorang pria bernama Dani, mulai memperhatikan kerja keras
Rania Dhani adalah seorang pengusaha kecil yang sering memesan catering untuk karyawannya. Bu Rania, saya tahu ini mungkin terdengar lancang, tapi saya kagum dengan semangat dan keteguhan ibu, kata Dhani suatu hari. Kalau ibu butuh bantuan modal untuk mengembangkan usaha, saya bisa membantu. Rania terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang akan begitu peduli pada perjuangannya. Namun, di balik rasa haru, ada rasa ragu. Apakah ia bisa mempercayai orang lain setelah semua yang terjadi? Di tengah pertimbangan itu, masa lalu Arman tiba-tiba kembali menghantui Rania. Sebuah surat misterius tiba di rumahnya tanpa nama pengirim. Surat itu berisi foto-foto lama Arman bersama seorang wanita yang tak dikenal. Dengan pesan singkat, "Kamu tidak tahu segalanya tentang suamimu." Rania memegang surat itu dengan tangan gemetar. Foto-foto di dalamnya menampilkan Arman tersenyum bersama seorang wanita muda yang cantik. Dengan tangan mereka saling bergandengan. Pesan singkat di bawahnya menghantam hatinya seperti palu. "Kamu tidak tahu segalanya tentang suamimu. Siapa wanita itu? Bagaimana surat ini bisa sampai ke rumahnya?" Rania mencoba mengingat masa lalu. Arman, ia mengingat sosok suaminya sebagai pria yang penuh kasih sayang, pekerja keras, dan selalu mendahulukan keluarganya. Namun, ingatan itu mulai bercampur dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia hindari sejak kematian Arman. Mengapa Arman sering pulang terlambat? Mengapa ia terlihat gelisah di bulan-bulan terakhir sebelum kecelakaan itu? Rania menatap foto-foto itu berulang kali, mencoba mencari petunjuk. Ia merasa dikhianati, tetapi juga bingung. Apakah mungkin Arman memiliki kehidupan lain yang tidak pernah ia ceritakan? Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia duduk di meja dapur, menatap surat dan foto-foto itu, sambil memutar kembali kenangan yang pernah ia jalani bersama Arman. Ia ingin melupakan semua ini, tetapi surat itu seperti duri yang menusuk hatinya. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Laila. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantor Laila. Rania membawa surat dan foto-foto itu, menunjukkan semuanya kepada sahabatnya. Laila menatap surat itu dengan alis berkerut. "Tan, kamu yakin ini bukan ulah orang yang ingin memperkeruh situasi? Kamu kan sedang banyak masalah. Mungkin ada yang sengaja menjatuhkan kamu. Tapi kenapa harus pakai foto-foto ini? Dan wanita ini siapa, Laila?" "Aku sama sekali nggak kenal dia," jawab Rania. Suaranya bergetar. Laila berpikir sejenak. "Mungkin kita harus cari tahu siapa wanita ini. Kalau kamu mau, aku bisa bantu." Rania mengangguk meskipun hatinya masih ragu. Sebagian dari dirinya ingin melupakan semua ini dan fokus pada keluarganya. Namun, bagian lain dari dirinya merasa perlu menemukan kebenaran, apapun risikonya. Dalam minggu-minggu berikutnya, hidup Rania terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Di satu sisi, ia berjuang melunasi utangnya kepada Pak Darwis. Di sisi lain, ia mencoba mencari tahu siapa wanita dalam foto itu. Dengan bantuan Laila, Rania menemukan nama wanita tersebut, Dina. Dari beberapa informasi yang mereka dapatkan, Dina adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan asuransi di kota lain. Rania ingin bertemu dengannya, tetapi rasa takut terus menghantui. Bagaimana jika kebenaran yang ia temukan justru lebih menyakitkan daripada dugaan-dugaannya? Namun, semua itu berubah ketika suatu hari Dina datang sendiri ke rumah. Rania, kedatangannya tidak disangka-sangka. Dina muncul di depan pintu rumah Rania dengan ekspresi wajah yang penuh penyesalan. "Bu Rania," katanya pelan, "saya tahu ini tiba-tiba, tapi saya harus bicara. Saya merasa bersalah selama ini." Rania tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mempersilahkan Dina masuk, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Dina duduk di ruang tamu, menggenggam secangkir teh yang Rania sajikan. Setelah beberapa saat hening, ia mulai bercerita. "Saya mengenal Arman sebelum dia menikah dengan ibu. Kami pernah dekat, tapi hubungan kami berakhir ketika dia memutuskan untuk menikahi ibu. Saya menerima itu dengan berat hati, tapi setelah itu, dia kembali menghubungi saya beberapa tahun lalu," kata Dina. Suaranya lirih. Rania merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. "Kenapa dia menghubungi kamu?" tanyanya, hampir berbisik. "Dia bilang dia punya masalah besar. Dia tidak pernah menjelaskan semuanya, tapi saya tahu itu terkait utang. Dia datang ke saya untuk meminta bantuan finansial," Dina melanjutkan.
Tapi saya hanya bisa membantu sedikit, karena saya sendiri tidak punya banyak. Rania terdiam, mencoba mencerna semua yang ia dengar. Apakah ini berarti Arman terlilit utang sebelum meninggal? Dan apakah itu alasan ia terlibat dengan Dina lagi? Bu Rania, saya tidak ingin menghancurkan hidup ibu, tapi seseorang mengancam saya, memaksa saya memberikan foto-foto itu untuk dikirimkan ke ibu. Saya pikir itu orang yang pernah memberikan utang kepada Arman. Dia bilang kalau ibu harus melunasi utang Arman. Dina mengakhiri dengan nada penuh penyesalan. Setelah kepergian Dina, Rania merasa seperti terperangkap dalam pusaran masalah yang tidak ada habisnya. Ia mulai menyadari bahwa utang Arman mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan, dan orang-orang di balik utang itu masih mengincarnya. Namun, Rania tidak menyerah. Ia mulai mengumpulkan semua keberanian dan kekuatannya. Dengan bantuan Laila dan pelanggan setianya, ia menyusun rencana untuk melunasi utang-utang itu, sekaligus melindungi keluarganya dari ancaman apapun. Di tengah semua itu, Dani, pengusaha yang menjadi pelanggannya, terus menawarkan bantuan. Rania mulai mempertimbangkan untuk menerima tawaran Dani. Meskipun ia masih berhati-hati, ia tahu perjalanan ini belum berakhir, dan ia harus tetap kuat demi anak-anaknya. Rania menyadari bahwa hidupnya semakin penuh dengan simpul-simpul yang sulit diurai. Surat ancaman, masa lalu Arman yang mulai terungkap, dan utang yang terus menjerat menjadi beban berat di pundaknya. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setelah kepergian Dina, Rania mulai menggali lebih dalam mengenai utang Arman. Ia mengunjungi rumah Dina untuk menanyakan detail lebih lanjut tentang siapa orang yang memaksa Dina mengirimkan foto-foto itu. Dina, meskipun awalnya ragu, akhirnya memberitahu bahwa pria itu adalah seseorang bernama Pak Joko. Seorang lintah darat yang dikenal di kalangan pebisnis kecil sebagai pemberi pinjaman dengan bunga mencekik. Dan pertemuan dengan Pak Joko, Rania memutuskan untuk menghadapi Pak Joko langsung. Ia tahu ini berisiko, tapi ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Dengan bantuan Laila, Rania mendapatkan alamat tempat Pak Joko sering berkumpul, sebuah rumah tua di pinggiran kota. Ketika Rania tiba di sana, suasana rumah itu membuatnya merasa tidak nyaman. Lampu-lampu remang, dan beberapa pria dengan wajah dingin berdiri di depan pintu. Rania menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah masuk. Pak Joko, seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan wajah penuh senyum licik, menyambutnya di ruang tamu. Bu Rania, saya sudah mendengar banyak tentang Anda, katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Rania meremang. Saya ingin tahu berapa sebenarnya utang yang ditinggalkan suami saya. Rania berkata tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Pak Joko mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya dan membukanya. Arman meminjam total 150 juta rupiah. Dengan bunga, sekarang utangnya menjadi 250 juta. Anda bisa melunasi itu kapan saja. Tapi ingat, semakin lama Anda menunda, semakin besar jumlahnya. Rania tertegun. Jumlah itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Berikan saya waktu, saya akan membayarnya. Pak Joko tertawa kecil. Waktu? Ia tanda tanya. Semua orang selalu minta waktu. Tapi saya orang yang sabar. Bu Rania, asalkan Anda menunjukkan itikat baik, saya tidak akan mempersulit. Rania merasa kata-kata itu lebih seperti ancaman terselubung. Setelah pertemuan itu, ia kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Utang sebesar itu tampak mustahil untuk dilunasi dalam waktu singkat. Tetapi ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus hidup dalam ketakutan. Di tengah kebingungan itu, Dani kembali menawarkan bantuan. Kali ini, ia tidak hanya menawarkan modal untuk usaha Rania, tetapi juga mengajak Rania bekerja sama dalam bisnis catering yang lebih besar. Bu Rania, saya melihat potensi besar dalam usaha Anda. Kalau kita bergabung, kita bisa mendapatkan kontrak catering untuk perusahaan-perusahaan besar, kata Dani. Rania mendengar penawaran Dani dengan campuran rasa ragu dan harapan. Dani tampak sangat tulus, namun Rania tahu bahwa setiap bantuan seringkali datang dengan konsekuensi. Ia harus berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Apa maksud Anda dengan kerjasama, Pak Dani? Rania bertanya, mencoba memastikan apa yang sebenarnya ditawarkan. Dani tersenyum meyakinkan. Saya tahu Anda berbakat, Bu Rania, usaha catering Anda berkembang pesat.
Dan saya yakin ini hanya awal. Saya punya koneksi di beberapa perusahaan yang membutuhkan jasa catering untuk acara rutin mereka. Kalau kita bekerja sama, saya bisa membawa nama Anda masuk ke pasar yang lebih besar. Tapi tentu saja, ini kerjasama profesional. Saya akan menjadi investor dan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kontribusi modal saya. Penawaran itu terdengar menggiurkan. Rania tahu bahwa dengan masuk ke pasar yang lebih besar, ia bisa melipat gandakan pendapatannya dan mempercepat pelunasan utangnya. Namun, ia tidak ingin gegabah. Beri saya waktu untuk memikirkan ini, Pak Daning. Saya harus mempertimbangkan semuanya, katanya dengan hati-hati. Tentu saja, Bu Rania, saya tidak terburu-buru. Pikirkan baik-baik. Saya hanya ingin membantu Anda berkembang, jawab Dani dengan nada ramah. Rania menghabiskan malam itu merenungkan penawaran Dani. Ia berbicara dengan Laila yang menjadi tempat curhatnya selama ini. Aku nggak tahu, Lai, di satu sisi ini seperti jalan keluar dari semua masalahku. Tapi di sisi lain, aku takut kalau ini justru membawa masalah baru, kata Rania. Laila mengangguk pelan, lalu berkata, aku mengerti keraguanmu, Ran, tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak bisa melawan semua ini sendirian. Kalau kamu yakin Dani tulus, mungkin ini adalah peluang yang harus kamu ambil. Tapi tetap pastikan semuanya jelas di atas kertas. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan orang lain. Setelah berdiskusi panjang, Rania akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Dani. Tetapi dengan syarat bahwa semua perjanjian dibuat secara resmi dan transparan. Dani setuju, dan mereka pun menandatangani kontrak kerjasama yang mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan perlindungan terhadap usaha Rania. Dalam beberapa bulan, kerjasama itu mulai membuahkan hasil. Dengan koneksi Dani, catering Rania mendapatkan kontrak untuk menyediakan makanan harian bagi 2 perusahaan besar di kota itu. Pesanan meningkat drastis, dan Rania harus merekrut lebih banyak karyawan untuk memenuhi permintaan. Namun, di tengah kesibukan itu, Rania tidak melupakan tujuan utamanya melunasi utangnya. Sebagian besar pendapatan dari kerjasama itu ia sisihkan untuk membayar cicilan kepada Pak Joko. Meskipun jumlahnya belum signifikan, Rania merasa lega karena ia mulai membuat kemajuan. Sementara usaha Rania berkembang, Pak Joko kembali muncul dengan tekanan baru. Kali ini, ia mengirim anak buahnya untuk mengawasi rumah Rania, bahkan mengganggu aktivitas cateringnya. Suatu pagi, salah satu karyawan Rania datang dengan wajah pucat. Bu, tadi ada 2 pria yang mendatangi dapur kita. Mereka bilang, kalau ibu nggak segera melunasi utang, usaha ini akan mereka tutup. Rania merasa amarah dan ketakutan bercampur aduk. Ia tahu, jika ia tidak bertindak cepat, ancaman itu bisa menjadi kenyataan. Ia segera menghubungi Dani dan menceritakan semuanya. Kita harus melindungi usaha ini. Bu Rania, jangan biarkan mereka menekan Anda seperti ini, kata Dani. Dengan bantuan Dani dan Laila, Rania melaporkan ancaman itu ke pihak berwajib. Mereka juga menyewa pengacara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap usaha cateringnya. Sementara itu, Rania terus bekerja keras untuk memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan. Rania tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dukungan dari Dani, Laila, dan karyawannya memberikan semangat baru. Di malam-malam yang sunyi, ketika anak-anaknya sudah tertidur, Rania sering duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga kecilnya yang kini terasa jauh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus ia hadapi. Aku akan melewati ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Untuk anak-anakku, untuk masa depan kami. Rania terus berjuang keras untuk menata kehidupannya. Tetapi ancaman dari Pak Joko dan tekanan utang masih membayang-bayangi kesehariannya. Meski begitu, keberhasilan usaha cateringnya memberikan harapan baru. Pesanan terus mengalir, dan dukungan dari Dani serta para karyawannya membuat Rania merasa bahwa ia tidak lagi menghadapi semua ini sendirian. Namun, seperti hidup yang penuh kejutan, cobaan baru kembali muncul ketika Rania menerima telepon mendadak dari pihak sekolah Fadil. Masalah di sekolah. Bu Rania, kami perlu berbicara mengenai Fadil, kata kepala sekolah dengan nada serius saat Rania tiba di ruangannya. Ada apa dengan anak saya?
Rania bertanya, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Kepala sekolah menghela napas panjang sebelum menjawab. Belakangan ini, Fadil terlihat sering menyendiri. Kami juga mendengar bahwa dia sempat terlibat pertengkaran kecil dengan teman-temannya. Kami khawatir ada sesuatu yang mengganggunya di rumah. Rania terkejut. Fadil selama ini tampak tenang dan tegar. Tetapi rupanya ada luka yang ia simpan sendiri. Sepulang dari sekolah, Rania mencoba berbicara dengan Fadil di kamar mereka. Fadil, ibu dengar kamu sempat bertengkar di sekolah. Ada apa, nak? Tanya Rania lembut. Fadil, yang sedang membaca buku, menunduk tanpa menjawab. Setelah beberapa saat hening, ia berkata, aku cuma nggak suka mereka ngomongin kita. Bu, mereka bilang kita miskin. Dan aku nggak punya ayah. Kata-kata itu menusuk hati Rania. Ia memeluk Fadil erat-erat. Nah, jangan dengarkan mereka. Kita mungkin sedang menghadapi masa sulit. Tapi itu tidak membuat kita lebih rendah dari siapapun. Kamu anak yang hebat. Fadil, jangan biarkan kata-kata mereka membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Malam itu, Rania menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk melunasi utang atau melindungi usahanya, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan diri anak-anaknya. Dukungan yang menguatkan. Dani, yang semakin terlibat dalam kehidupan Rania, menawarkan bantuan untuk meringankan beban. Rania, ia mengatur sesi pelatihan keterampilan untuk para karyawan catering dan membantu Rania mengelola keuangan bisnisnya agar lebih efisien. Bu Rania, semakin baik kita mengelola usaha ini, semakin cepat Anda bisa melunasi utang. Katanya suatu hari saat mereka sedang mengevaluasi laporan keuangan. Rania mengangguk setuju. Dengan bantuan Dani, ia mulai melihat peluang baru untuk mengembangkan bisnis cateringnya, termasuk menawarkan layanan makan siang sehat untuk anak sekolah. Ide itu disambut baik oleh beberapa sekolah di sekitar kota, dan Rania merasa usaha ini mulai memberikan dampak positif yang lebih luas. Namun, di tengah semua perkembangan ini, ancaman dari Pak Joko belum juga mereda. Konfrontasi tak terduga. Suatu malam, saat Rania sedang mengemas pesanan catering untuk esok hari, pintu rumahnya diketuk keras. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati Pak Joko berdiri di sana bersama dua pria bertubuh besar. Bu Rania, saya pikir kita perlu berbicara, kata Pak Joko dengan nada dingin. Rania mencoba tetap tenang meskipun tubuhnya gemetar. Apa yang Anda inginkan? Tanyanya. Pak Joko tersenyum sinis. Utang Anda. Bun, sudah terlalu lama Anda menunda-nunda. Saya datang untuk memastikan Anda tidak lupa bahwa waktu Anda semakin sedikit. Rania tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pria ini terus mengintimidasi dirinya. Saya sudah membayar sebagian utang itu dan saya akan melunasi sisanya. Tapi jangan pernah datang ke rumah saya lagi dan mengancam keluarga saya, katanya dengan suara yang tegas. Pak Joko tertawa kecil. Berani juga Anda sekarang, ya. Kita lihat saja seberapa jauh keberanian Anda akan membawa Anda. Setelah Pak Joko pergi, Rania menyadari bahwa ia harus segera mengambil langkah lebih besar untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Perlawanan yang tegas. Dengan dukungan Dani dan Laila, Rania mengumpulkan bukti-bukti ancaman yang diterimanya dari Pak Joko, termasuk rekaman CCTV di rumahnya dan catatan ancaman yang pernah ia terima. Semua bukti itu diserahkan ke polisi, yang mulai menyelidiki kasus ini dengan lebih serius. Pada saat yang sama, Rania juga bekerja sama dengan media lokal untuk mengungkap praktik lintah darat yang dilakukan Pak Joko. Liputan media tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk aktivis sosial yang menawarkan bantuan hukum kepada Rania. Tekanan publik membuat polisi bergerak lebih cepat. Dalam waktu beberapa minggu, Pak Joko dan anak buahnya ditangkap atas tuduhan pemerasan, intimidasi, dan praktik pinjaman ilegal. Dengan kepergian ancaman terbesar dalam hidupnya, Rania merasa bahwa beban di pundaknya mulai berkurang. Ia fokus pada usahanya, melunasi utang secara bertahap, dan memberikan perhatian lebih pada Fadil dan Naira. Fadil, yang sebelumnya terlihat murung, mulai kembali ceria. Ia bahkan mulai membantu ibunya di dapur, belajar memasak makanan sederhana untuk catering mereka. Ibu, suatu hari aku ingin punya restoran besar seperti ini, katanya dengan mata berbinar. Rania tersenyum. Kita pasti bisa, Nan, selama kita tetap bekerja keras dan saling mendukung. Tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan hidup Rania masih panjang,
Tetapi ia merasa bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang wanita yang tidak pernah menyerah. Kini, ia yakin bahwa apapun badai yang datang, ia dan keluarganya akan mampu menghadapinya bersama. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Rania akhirnya berhasil memenuhi semua persyaratan yang diminta. Cabang baru cateringnya pun resmi dibuka di kota lain, dengan dukungan penuh dari pengusaha yang bekerja sama dengannya. Perjalanan ini mengajarkan Rania bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tanpa perjuangan. Ia belajar bahwa keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan untuk terus maju adalah kunci untuk mengubah hidup. Di malam pembukaan cabang baru itu, Fadil dan Naira berdiri di sampingnya, memegang tangan ibunya dengan bangga. "Ibu hebat," kata Fadil sambil tersenyum. Rania menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kalianlah yang membuat ibu kuat. Terima kasih karena selalu ada untuk ibu." Meskipun Rania telah mencapai banyak hal, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Ia kini tahu bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama dengan keluarga kecilnya. Dan dalam hati kecilnya, Rania percaya bahwa setiap badai yang telah ia lalui hanyalah persiapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, bagi anak-anaknya, dan bagi semua orang yang telah menjadi bagian dari perjuangannya. Perjuangan itu tidak pernah mudah, tetapi setiap langkah membawa Rania lebih dekat pada harapan yang ia genggam erat. Di cabang baru yang telah dibuka dengan penuh semangat, Rania merasakan angin segar yang membawa harapan baru. Meskipun bisnisnya kini berkembang pesat, ia tak pernah melupakan hari-hari sulit yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap pelanggan yang datang dan menikmati masakan cateringnya adalah bukti dari dedikasi dan kerja keras yang ia curahkan. Namun, di balik kesuksesan itu, Rania tahu bahwa tantangan baru takkan berhenti datang. Persaingan semakin ketat, dan dia harus terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Ia tak lagi ragu untuk mencari ide-ide baru, mengembangkan menu, dan memperluas jaringan. Fadil yang kini mulai tertarik dalam dunia bisnis, sering membantu dengan pemasaran. Sementara Naira yang penuh kreativitas, memberikan sentuhan personal pada dekorasi dan suasana acara. Suatu hari, saat mereka sedang berdiskusi di kantor cabang baru, Fadil berkata, "Ibu, kamu sudah begitu jauh, tapi kalau kita bisa ekspansi lebih jauh lagi, kita bisa bantu lebih banyak orang." Rania mengangguk, meresapi setiap kata anaknya. "Kamu benar, Fadil, bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan. Ini tentang memberi kesempatan kepada banyak orang baik pelanggan maupun karyawan yang kami rekrut." Naira menambahkan, "Dan kita harus terus ingat, apapun yang kita capai, jangan sampai kita lupa bahwa keluarga adalah yang utama." Kata-kata Naira membuat Rania tersenyum. Walaupun mereka semakin sibuk dengan rutinitas yang semakin padat, ia selalu berusaha menjaga ikatan keluarga mereka tetap kuat. Setiap malam, mereka selalu menyempatkan diri untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menghargai perjalanan ini. Rania tahu, meskipun langkah mereka masih panjang, mereka akan selalu berjalan bersama seperti saat pertama kali memulai. Dan dengan setiap langkah itu, ia semakin yakin bahwa masa depan yang cerah bukan sekadar impian, melainkan kenyataan yang terus dibangun dengan cinta, kerja keras, dan keberanian. Seiring berjalannya waktu, cabang baru catering Rania semakin berkembang. Mereka mulai mendapatkan klien-klien besar, dari pernikahan hingga acara perusahaan, yang semakin memperkuat reputasi bisnis mereka. Rania merasa bangga, tetapi juga semakin sadar bahwa tantangan yang lebih besar sedang menantinya. Suatu pagi, saat Rania sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, teleponnya berdering. Ternyata, itu adalah panggilan dari seorang investor besar yang tertarik untuk berkolaborasi dengan bisnis cateringnya. Rania mendengarnya dengan hati-hati. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi juga membuatnya bingung. Ia tidak ingin kehilangan kendali atas usaha yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia memutuskan untuk berdiskusi dengan Fadil dan Naira sebelum mengambil keputusan besar itu. Setelah berbicara panjang lebar, Fadil yang memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia bisnis berkata, "Ibu,
Kalau kita benar-benar ingin berkembang lebih besar lagi, mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Tapi tentu saja, kita harus memilih investor yang memahami nilai-nilai yang kita pegang. Naira menambahkan, dan kita juga harus pastikan kalau kita tidak kehilangan esensi dari bisnis ini, keterlibatan keluarga, dan kualitas yang selalu kita jaga. Rania merenung sejenak. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa bisnis mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi ia juga tidak ingin kehilangan sentuhan pribadi yang telah membuat cateringnya berbeda dari yang lain. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Rania memutuskan untuk bertemu dengan investor tersebut secara langsung. Pertemuan itu berlangsung dengan hati-hati, namun penuh harapan. Investor tersebut tampaknya sangat tertarik pada visi Rania dan keluarga kecilnya. Mereka berbicara tentang ekspansi, inovasi, dan bagaimana menjaga kualitas sambil terus berkembang. Setelah percakapan panjang, Rania merasa yakin bahwa mereka bisa bekerja sama, asalkan ada kesepakatan untuk menjaga nilai-nilai yang selama ini mereka pegang. Aku ingin agar bisnis ini tetap menjadi milik keluarga kami, dan meskipun ada investor, kami tetap memegang kendali dalam setiap keputusan besar, tegas Rania saat menyampaikan pandangannya. Investor itu tersenyum. Saya sepenuhnya menghargai itu, dan saya rasa kita bisa bekerja dengan cara yang saling menguntungkan. Setelah pertemuan itu, Rania kembali ke rumah, merasa lebih tenang. Fadil dan Naira menyambutnya dengan senyuman. Rania tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak perubahan, tetapi ia percaya dengan dukungan keluarga dan prinsip yang telah mereka tetapkan, mereka akan terus maju. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk langkah besar berikutnya, mengembangkan cabang di kota lain, merancang menu baru yang lebih inovatif, dan membangun tim yang lebih solid. Rania tidak merasa terbebani, malah ia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Setiap langkah terasa lebih ringan karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Semua ini untuk masa depan kita, pikirnya, sambil tersenyum memandang dua anak yang selalu ada di sisinya, Fadil dan Naira, yang telah tumbuh menjadi sosok yang semakin mandiri dan penuh visi. Dengan setiap tantangan yang datang, Rania semakin yakin bahwa masa depan yang cerah bukan hanya impian. Itu adalah kenyataan yang dibangun dari kerja keras, cinta, dan keberanian untuk terus melangkah meski jalan terkadang tak selalu mulus. Dan selama keluarga ini bersama, tak ada yang tak bisa mereka capai. Beberapa bulan setelah keputusan besar untuk menerima investor, bisnis Rania terus berkembang. Namun, di balik kesuksesan yang tampak, ada satu masalah yang belum terselesaikan, hutang besar yang harus dibayar kepada Pak Joko, seorang pengusaha yang pernah membantu mereka di awal perjalanan. Pak Joko yang selama ini mendukung dengan pinjaman uang untuk modal awal cabang baru, mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Ia ingin segera mendapatkan pelunasan, terutama setelah mendengar kabar tentang kemajuan yang pesat dalam bisnis catering Rania. Rania tahu bahwa meskipun ia telah berhasil membawa bisnis ke arah yang lebih baik, hutang tersebut masih membayangi setiap langkahnya. Pada suatu sore, Rania menerima panggilan telepon dari Pak Joko yang suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Rania, saya ingin tahu kapan Anda bisa melunasi hutang itu. Saya sudah memberi Anda cukup waktu, tapi sekarang saya perlu pembayaran segera. Jangan buat saya menunggu lebih lama lagi. Rania merasa berat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Pak Joko, saya paham betul. Saya sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Kami sedang dalam proses pengembangan, dan kami berencana untuk membayar lebih banyak dalam beberapa minggu ke depan. Namun, Pak Joko tak begitu yakin. Saya tidak bisa terus menunggu. Bisnis Anda berkembang pesat, jadi saya rasa Anda sudah cukup mampu untuk melunasi hutang tersebut. Jangan sampai kita harus menyelesaikan ini dengan cara yang tidak Anda inginkan. Rania merasa terpojok, tetapi ia tahu bahwa tak ada jalan lain selain menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Setelah menutup telepon, ia mengajak Fadil dan Naira untuk berdiskusi. Mereka berkumpul di ruang keluarga, mencoba mencari jalan keluar dari masalah yang menggantung di kepala mereka. Fadil, yang sejak awal selalu berorientasi pada solusi, berkata, "Ibu, kita tidak bisa menghindar dari masalah ini. Mungkin ini saat yang tepat untuk berbicara langsung dengan Pak Joko. Bukan hanya tentang uang,
tapi juga tentang bagaimana kita bisa membayar secara bertahap. Mungkin dengan bunga yang sedikit lebih tinggi, tapi yang penting, kita harus menunjukkan itikat baik. Naira menambahkan, dan kita bisa mencari cara untuk memberi lebih banyak nilai pada kerjasama kita. Kita sudah berkembang pesat, mungkin kita bisa menawarkan kerjasama yang lebih panjang dengan Pak Joko, yang saling menguntungkan. Rania terdiam sejenak, merenungkan saran-saran anak-anaknya. Ia tahu, ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga soal membangun kepercayaan kembali. Ia memutuskan untuk menghubungi Pak Joko dan mengatur pertemuan langsung. Hari yang dinanti pun tiba. Rania, Fadil, dan Naira bertemu dengan Pak Joko di sebuah kafe yang tenang. Rania membuka percakapan dengan jujur dan penuh rasa hormat. Pak Joko, saya sangat menghargai dukungan yang telah Anda berikan kepada kami sejak awal. Kami sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kewajiban ini, dan kami ingin mencari solusi terbaik untuk kita semua. Kami ingin memastikan bahwa kami bisa membayar hutang ini, tetapi kami memohon agar diberikan sedikit kelonggaran dalam hal waktu. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak serius. Rania melanjutkan, kami mengerti bahwa bisnis kami semakin berkembang, dan kami berkomitmen untuk membayar hutang ini dalam jangka waktu yang lebih terencana. Kami juga bersedia menawarkan tambahan bunga atau bahkan peluang kerjasama jangka panjang sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran dan dukungan yang telah Anda berikan. Fadil dengan percaya diri menambahkan, kami yakin jika kita bekerja sama lebih jauh, kita bisa menciptakan peluang yang saling menguntungkan. Kami sudah merencanakan ekspansi lebih lanjut, dan kami ingin melibatkan Pak Joko dalam beberapa proyek besar yang akan datang. Setelah mendengarkan dengan cermat, Pak Joko akhirnya menghela napas. Saya mengerti kesulitan kalian. Saya tahu kalian bekerja keras dan saya menghargai itu. Tapi saya juga harus memastikan bahwa saya tidak dirugikan. Namun, saya bisa memberi sedikit kelonggaran. Mari kita buat rencana pembayaran yang lebih jelas dan terstruktur. Dan saya siap untuk bekerja sama dalam proyek-proyek besar kalian. Rania merasa lega. Dengan penawaran tersebut, mereka bisa melunasi hutang dalam beberapa tahap, sambil menjaga hubungan baik dengan Pak Joko. Ia merasa seolah bebannya sedikit terangkat. Terima kasih, Pak Joko. Kami akan memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan kami akan terus menjaga komitmen kami. Setelah pertemuan itu, Rania merasa hatinya lebih ringan. Semua masalah yang ia hadapi, termasuk hutang dengan Pak Joko, akhirnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan saling menguntungkan. Dalam hati kecilnya, Rania semakin yakin bahwa keberanian untuk menghadapi tantangan, disertai dengan ketulusan dan kerja keras, selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Sejak itu, hubungan mereka dengan Pak Joko semakin baik, dan kerjasama yang lebih erat pun mulai terjalin. Bisnis catering mereka terus berkembang, dan Rania semakin yakin bahwa perjalanan hidup ini, meski penuh liku, selalu memberi pelajaran berharga. Bersama keluarga dan dukungan orang-orang yang peduli, Rania tahu bahwa ia bisa mengatasi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah penyelesaian konflik dengan Pak Joko, bisnis catering Rania terus tumbuh pesat. Mereka mulai mendapatkan lebih banyak klien, baik dari kalangan individu maupun perusahaan besar. Cabang baru yang mereka buka di kota lain juga berjalan dengan lancar. Berkat kerja keras tim yang solid, Rania merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis dari perjuangan yang tak henti-hentinya menjadi sebuah kisah sukses yang penuh harapan. Namun, meski kesuksesan semakin nyata di depan mata, Rania tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia terus menjaga prinsip-prinsip yang telah membawanya sejauh ini, integritas, kerja keras, dan yang terpenting, keluarga. Di suatu malam yang tenang, setelah seharian bekerja, Rania duduk di ruang keluarga bersama Fadil dan Naira. Mereka berbicara tentang masa depan bisnis mereka. Tapi kali ini, pembicaraan terasa lebih ringan dan penuh rasa syukur. Ibu, aku senang sekali melihat bagaimana kita semua bekerja sama, kata Fadil sambil menyeruput teh hangat. Dulu kita hanya bermimpi, sekarang semuanya hampir menjadi kenyataan. Naila yang duduk di samping Fadil tersenyum. Ya, aku rasa kita sudah melewati banyak cobaan, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam keluarga. Kita saling mendukung, dan itu yang paling penting. Rania memandang kedua anaknya dengan penuh rasa bangga. Kalian adalah alasan ibu terus berjuang. Kalian yang selalu memberi ibu
kekuatan saat ibu merasa lelah. Terima kasih untuk semuanya. Kebersamaan itu memberi Rania perasaan hangat yang luar biasa. Ia tahu bahwa meski perjalanan ini masih panjang, mereka telah melewati banyak rintangan bersama. Namun, bukan hanya bisnis yang terus tumbuh, tetapi juga ikatan keluarga mereka yang semakin erat. Keesokan harinya, Rania menerima kabar baik dari Pak Joko. Ternyata, investor yang mereka ajak kerjasama dalam ekspansi bisnis, tertarik untuk bergabung dalam sebuah proyek besar, sebuah restoran dengan konsep yang berbeda dari catering yang selama ini mereka jalani. Konsep baru itu bisa menjadi peluang besar bagi mereka untuk lebih dikenal di kalangan masyarakat luas. Namun, ide besar ini tentu saja membawa tantangan baru. Rania kembali harus membuat keputusan besar, apakah ia siap untuk mengambil langkah yang lebih berani dengan merambah dunia restoran atau tetap fokus pada bisnis catering yang telah berjalan lancar. Ia merasa dilema, tapi kali ini ia tahu bahwa keputusan ini harus diambil dengan hati-hati. Bersama anak-anaknya, Rania mengumpulkan Fadil dan Naira untuk berdiskusi. Ada tawaran besar untuk kita membuka restoran. Ini bisa menjadi peluang yang luar biasa. Tapi kita harus memikirkan segala risikonya. Kita harus siap dengan investasi lebih besar dan tentu saja banyak hal yang perlu dipersiapkan. Naira, yang selama ini lebih fokus pada operasional dan manajemen, terlihat berpikir sejenak sebelum angkat bicara. Aku setuju, ini adalah peluang besar, tapi kita juga harus realistis. Bisnis restoran tidak hanya tentang makanan, tapi juga tentang pelayanan, lokasi, konsep, dan tim yang kuat. Kalau kita mau mengambil langkah ini, kita harus benar-benar siap. Aku tidak ingin kita terburu-buru dan kehilangan fokus pada catering yang sudah mapan. Rania mendengarkan pendapat kedua anaknya dengan saksama. Ia memahami semangat Fadil yang ingin mencoba hal baru, tapi juga mengerti kehati-hatian Naira yang ingin memastikan kestabilan bisnis mereka. Setelah berpikir sejenak, Rania berkata, "Ibu setuju bahwa ini peluang yang tidak boleh kita lewatkan. Tapi kita harus melakukannya dengan strategi yang matang. Mungkin kita bisa mulai dengan sesuatu yang tidak terlalu besar dulu. Semacam pilot project, untuk melihat apakah konsep restoran ini sesuai dengan visi kita." Fadil tersenyum antusias. "Itu ide yang bagus, Bun. Kita bisa memilih lokasi strategis, mungkin di pusat kota, dan menguji konsep restoran kita selama beberapa bulan. Kalau berhasil, kita bisa memperluasnya." Naira menambahkan, "Dan sementara itu, kita tetap menjaga operasional catering agar tidak terganggu. Kita bisa membagi tim untuk fokus pada masing-masing bisnis." Rania merasa lega mendengar ide-ide anak-anaknya yang begitu dewasa dan bijaksana. Ia menyadari bahwa keputusan besar seperti ini lebih mudah diambil karena mereka bekerja sebagai tim. "Baiklah," kata Rania dengan senyum percaya diri, "kita akan mencoba. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip yang selalu kita pegang: integritas, kerja keras, dan keluarga." Malam itu, mereka mulai menyusun rencana untuk restoran baru mereka. Mereka membahas konsep, menu, dan target pasar yang ingin mereka capai. Tidak ada ketegangan dalam diskusi tersebut, hanya semangat dan rasa percaya diri bahwa mereka mampu melewati tantangan baru ini bersama. Perjalanan bisnis Rania dan keluarganya sekali lagi berada di titik awal sebuah babak baru. Mereka tahu tantangan selalu akan ada, tapi kali ini mereka lebih siap, lebih solid, dan lebih yakin pada kemampuan mereka untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, restoran pertama mereka resmi dibuka. Lokasi strategis di tengah kota dan konsep unik restoran, dengan menu yang menggabungkan resep keluarga khas. Rania dengan presentasi modern menjadi daya tarik tersendiri. Grand opening berlangsung meriah, dihadiri klien lama dari bisnis catering mereka, serta pelanggan baru yang penasaran dengan konsep restoran tersebut. Seminggu setelah pembukaan, Rania duduk di salah satu sudut restoran, menikmati suasana yang hangat. Melihat pelanggan menikmati makanan dengan senyuman di wajah mereka membuat hatinya penuh rasa syukur. Fadil tampak sibuk di dapur, memimpin tim koki dengan penuh semangat. Sementara Naira cekatan mengelola operasional restoran. Melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkomitmen mengisi Rania dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Di malam yang tenang, setelah restoran tutup, Rania mengumpulkan Fadil dan Naira untuk berbicara.
Mereka duduk di ruang kecil yang kini menjadi kantor restoran. "Kita sudah berjalan sejauh ini," kata Rania sambil tersenyum lembut. "Tapi yang ibu paling banggakan bukan restoran ini, bukan bisnis catering kita, bukan apapun yang kita miliki secara materi. Ibu paling bangga karena kita melakukannya bersama, saling mendukung, saling percaya, dan tetap memegang prinsip yang kita bangun sejak awal." Fadil tersenyum kecil. "Semua ini terjadi karena ibu yang mengajarkan kami untuk tidak menyerah. Bahkan ketika situasi begitu sulit, kami belajar banyak dari ibu." Naira mengangguk setuju. "Dan ibu juga mengajarkan kami bahwa kesuksesan tidak hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana kita mencapainya dengan kerja keras, kejujuran, dan cinta terhadap keluarga." Rania terdiam sejenak, memandang kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hidup ini tidak selalu mudah, tapi ibu percaya, selama kita tetap setia pada nilai-nilai kita akan selalu menemukan jalan. Ingatlah ini, apapun yang terjadi di masa depan, kesuksesan itu bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang kita tempuh dengan hati yang tulus." Dengan kebersamaan itu, Rania merasa tenang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, keluarganya adalah fondasi terkuat yang akan selalu menopang perjalanan mereka. Penutupnya sederhana namun bermakna. Kesuksesan adalah cerminan dari dedikasi, keberanian untuk bermimpi, dan keberanian untuk tetap rendah hati. Rania dan keluarganya adalah bukti nyata bahwa dengan prinsip yang kokoh, kerja keras, dan cinta yang tulus, segalanya mungkin tercapai. Ajar bahwa keluarga adalah kekuatan utama. Dukungan dan kebersamaan keluarga membuat tantangan lebih mudah dilalui. Berani bermimpi besar sambil tetap bijak dalam mengambil keputusan. Pegang teguh nilai-nilai hidup seperti integritas, kerja keras, dan kejujuran untuk kesuksesan yang berkah. Kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati setiap prosesnya. Bersyukur dalam setiap langkah akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati.